Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sebuah potongan video yang cukup ramai disebarkan, ada seorang anak kecil, kayaknya belum sampai 10 tahun, yang sedang menderita penyakit kronis, kanker rupanya. Dia diwawancarai. Jadi dia gundul, mungkin baru selesai kemo dan sebagainya macamnya. Ditanya begini, apa perasaanmu saat ini? Maksudnya perasaan yang dimaksudkan ditanyakan itu terkait yang sedang kau alami saat ini, ya, melihat teman-temanmu yang sedang bermain di halaman. Lalu anak itu bilang begini, saya bahagia, saya senang, saya bahagia, terlebih dengan keadaan saya saat ini. Dia yang bertanya tadi bingung, dan saya yakin kita semuanya bingung dengan jawaban ini. Awalnya saya juga bingung ketika melihat cuplikan video itu. Jawaban anak ini luar biasa. Lalu orang itu bertanya lagi, kenapa bahagia? Kenapa senang? Sebagai orang dewasa yang mengerti tentang situasi ini, saya yakin bahwa kamu sangat menderita kesakitan. Lalu anak itu bilang begini, saya bahagia, saya senang. Karena dari sekian banyak manusia, saya yang Tuhan pilih untuk mengalami situasi ini, untuk menerima dan menderita penyakit ini. Bahkan bukan Anda yang punya tubuh yang kekar, fisik yang tampan,
dewasa. Di situ orang itu terpukul, matanya mulai berlinang. Ya, sebagai orang dewasa, lalu berhadapan langsung dengan penyintas yang memberikan jawaban sedemikian itu, kita yang singa pun pasti terenyuh. Seorang anak kecil memberikan jawaban yang luar biasa ini. Dari sekian banyak orang, saya yang dipilih untuk menghalangi ini. Lalu belum selesai, anak itu masih bilang begini, tolong jangan diceritakan kepada kedua saudari saya ya. Saya setiap hari berdoa kepada Tuhan supaya jangan menimpakan hal ini, penyakit ini kepada mereka berdua. Lalu pemuda itu bertanya, kenapa? Lalu anak itu bilang, saya yakin mereka dua tidak akan sanggup mengalami ini. Saudara-saudariku yang terkasih, satu pertanyaan untuk kita. Kenapa hari ulang tahun kelahiran itu dirayakan? Ada yang tidak pernah merayakan ulang tahunnya? Semua merayakan ulang tahun. Ada yang tidak mau, tidak suka ulang tahun diam-diam. Kenapa malam ini kita harus berkumpul di sini bersama orang kekasih Bapak Alex ya? Pak Bob. Itu zaman dulu nama-nama itu tuh nama-nama preman gitu. Om Bob. Di sinetron kita sering lihat itu. Kita bersama Pak Bob merayakan ulang tahun kelahirannya dan syukur atas kesembuhannya dari sakit yang diderita. Pertanyaan saya tadi cukup sederhana, kenapa ulang tahun dirayakan? Ada satu hal kecil yang sering luput dari perhatian kita manusia abad ini yang juga mengaku dirinya sebagai orang-orang beriman, yaitu syukur. Hal ini kecil, sederhana, terlihat biasa-biasa saja, tapi sering luput dari perhatian kita, atensi kita. Bahkan yang seharusnya masuk dan jadi jati diri kita, tapi tidak terlaksana demikian. Kita jarang bersyukur. Kita baru bersyukur kalau ada kalau. Kita orang-orang beriman itu baru bersyukur kalau sukses. Nah, syukur. Menikah atau ulang tahun, mengalami kesembuhan, anak-anak berhasil dalam pekerjaan, itu baru kita syukur. Kita lupa bersyukur dalam segala hal. Saya sengaja angkat cerita anak kecil tadi untuk melatih kita bagaimana cara bersyukur. Saya dan anak sekalian, jadi bukan saya juga dilatih untuk bersyukur. Sederhana jawabannya, saya bersyukur karena saya dipilih untuk mengalami ini. Sebenarnya itu masih menimbulkan pertanyaan sebagai manusia. Loh, kok bersyukur? Dia bersyukur karena bukan dua saudarinya yang mengalami hal ini. Karena dia tahu mereka dua tidak sanggup alami kepedihan ini. Dia bersyukur, luar biasa. Lalu dia bersyukur karena bukan kau pemuda yang punya tubuh yang kuat, yang pikul ini, tapi saya yang lemah ini. Berarti di sini Tuhan mau katakan saya kuat. Saya bersyukur untuk kekuatan itu. Kita sering mengeluh, ketemu dengan teman-teman di kelompok-kelompok. Nah, ini kelompok apa nih? Kelompok Lingkungan. oh lingkungan, bukan maksud saya di kelompok-kelompok doa mungkin, di kelompok-kelompok kur mungkin. Wah, semalam susah tidur saya, atau masih pakai gua juga.
Mama masih gue, lu gue juga. Oh lu gue, keren. Semalam susah tidur. Ada yang suka ngeluh itu? Tidak, susah tidur juga diam-diam saja. Bagaimana kalau susah bangun? Atau tidak bangun? Siapa yang waktu buka mata pagi langsung berdoa? Syukur karena sudah bangun. Syukur karena masih bisa gerakan kaki turun ke lantai. Syukur karena masih bisa jalan ke kamar mandi. Hal-hal sederhana yang seringkali lupa kita syukuri. Syukur karena ketika matahari semakin menampakkan jati diri yang menerangi isi rumah kita, saya masih lihat suami saya. Saya masih lihat anak saya. Masih lihat cucu saya. Rasa syukur yang tidak tahu saat ini mungkin masih bersembunyi di dasar paling bawah lemari-lemari kita yang berisikan barang-barang mewah. Kita orang-orang beriman yang tidak tahu berterima kasih. Kadang suka minta, tapi lupa berterima kasih. Lupa bersyukur. Akhirnya, karena keseringan minta, dikabulkan, diberi, lalu mulai berinisiatif untuk mengatur. Dalam kehidupan harian juga begitu. Keseringan minta, akhirnya ada potensi untuk mengatur teman atau sesama. Dengan Tuhan Allah juga begitu. Mulai atur Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai tarik sedikit waktu untuk mengabulkan doa, mulai ngambek dengan Tuhan Allah. Ah, lu siapa? Kalau Tuhan Allah mau kasar gitu kan, lu siapa ngambek kamu gua? Nah, itu. Anda siapa? Mak saya. Tapi karena hal kecil saya lupa bersyukur, buat manusia itu menjadi sangat egois. Orang yang tidak tahu bersyukur juga akan menjadi sangat egois, ingat diri, individualis, tidak peka dan tidak peduli dengan orang lain, apalagi mau berbela rasa. Lebih tidak lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali ke perayaan kita, syukur atas hari ulang tahun. Ulang tahun itu menandakan suatu perubahan dalam hidup. Tidak hanya bertambah usia, tidak hanya menjadi dewasa atau semakin tua, tetapi sedang menunjukkan kenyataan kenaikan kita kepada suatu dimensi hidup yang lebih tinggi. Sama seperti Elia tadi yang naik ke surga. Ulang tahun itu kita sedang merayakan bahwa kita sedang naik ke satu dimensi hidup yang lebih tinggi. Berarti harus menjadi baru. Tidak bisa tetap bertahan dengan manusia lah. Tidak bisa. Harus ada pembaharuan ya, dari Elia kepada Elisa. Sesuatu baru tapi iman tetap terjaga. Elisa pada akhir bacaan pertama tadi, di mana engkau Tuhan? Berarti menandakan bahwa dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Elia yang sekarang sudah mempercayakan dia untuk melanjutkan tugas ini. Kita harus masuk ke dimensi hidup yang baru, tidak hanya untuk Bapak Bob, tapi kita sekalian yang sudah atau mungkin akan merayakan hari ulang tahun kita. Ingat ini, kita masuk ke satu dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Maka Tuhan Yesus ingat kita supaya jangan hidup didikte oleh sesama manusia. Jangan mengembangkan kehidupan rohani supaya dilihat oleh tetangga, dilihat oleh sesama, dilihat oleh dia yang itu, supaya dia lihat saya lebih baik dari dia. Dia yang mana itu, dia yang itu. Ada saja. Saya harus lebih begini supaya dia bisa akui saya. Saya harus buat banyak kebaikan supaya itu bisa mengakui. Jangan. Itu berarti kita tetap tinggal dengan kelamaan kita. Kita belum ulang tahun.
kita belum ulang tahun. Belum ada pembaharuan dalam dimensi kehidupan kita. Tuhan Yesus jabarkan dengan begitu sederhana, detail apa saja yang perlu kita buat. Itu menjadi perhatian kita. Intinya adalah kedekatan antara kita dengan Tuhan. Tuntunan dan penyelenggarannya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan atas kemauan diri sendiri, pun karena didikte oleh orang lain. Jangan. Dengan demikian, kita semakin memantapkan iman kita pada Tuhan. Coba kita lihat dari rasa syukur yang sederhana dengan penjelasan itu. Pada akhirnya iman kita jadi mantap. Karena iman itu akan terus bertumbuh karena syukur. Tanpa syukur iman menjadi kering. Iman menjadi layu. Bahkan pada waktunya akan mati. Siapa tahu ada orang yang mungkin tidak selesai mengalami malam ini. Siapa tahu ada sesama kita yang mungkin besok tidak kita jumpai lagi. Dan siapa tahu banyak hal yang sedang menunggu kita ke depannya yang tidak akan kita alami lagi. Belajarlah bersyukur sejak hari ini. Belajarlah bersyukur dalam setiap langkah kehidupanmu. Belajarlah bersyukur dalam seluruh pemberian hidup. Dan yang terpenting, belajarlah bersyukur dimulai dari dalam rumah tangga, keluarga. Semoga Tuhan Yesus selalu mendampingi perjalanan dan pesiaran hidup kita. Semoga Tuhan Yesus yang dulu datang ke dunia menjamah orang sakit dan menyembuhkan, juga menyembuhkan Bapak Mama yang saat ini sedang sakit. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menemani hari-hari dan karya-karya pelayananmu semua.